We found this shelter. Footsteps. Still looking for us. Oke, assalamualaikum cuy. Balik lagi dengan Mamang Capruk yang kali ini Mamang akan membahas sebuah film dengan judul Hidden yang artinya tersembunyi. Film ini dirilis di tahun 2015 di mana film yang diperankan oleh Alexander Skarsgård, Andrea Riseborough, dan Emily Ellen Lin ini mendapatkan rating 6,4 di situs IMDb-nya. Menceritakan sebuah keluarga yang harus bertahan hidup di dalam sebuah bunker sejak sebuah wabah melanda wilayah mereka. Mereka terpaksa harus hidup di bawah sana untuk menghindari makhluk yang mereka sebut sebagai penghirup. Gimana kisah kehidupan keluarga ini di dalam ruangan bawah tanah? Cus, langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya cuy. Di sebuah tempat, sebuah keluarga hidup di dalam sebuah tanah atau bunker untuk menghindari kontak dengan dunia luar. Entah apa yang membuat keluarga ini memutuskan untuk hidup di bawah sana. Anak mereka yang bernama Zoe seringkali bermimpi buruk tentang makhluk yang disebut dengan sebutan penghirup. Sang ibu yang bernama Claire akhirnya berhasil merayu putri dan juga boneka kesayangannya yang dinamai Olive untuk keluar dari persembunyiannya di bawah ranjang dan meyakinkan bahwa mereka aman di dalam sana. Di dalam sana, keluarga ini memiliki beberapa peraturan yang harus mereka patuhi, di mana salah satunya adalah tidak boleh berisik dan harus mengendalikan emosi mereka. Ray adalah ayah dari Zoe sekaligus orang yang selalu berjaga di malam hari agar keluarganya bisa terlelap dan aman di dalam sana. Segala cara dilakukan Ray untuk menghibur putrinya di bawah ruangan tersebut agar tidak merasa takut dengan makhluk yang disebut penghirup. Pintu untuk keluar di sana pun dikunci rapat menggunakan rantai dan juga gembok besar. Do you want to check? Can I? No, Ray. Hold fast. Hold fast. Mereka menandai hari dengan menghitungnya pada sebuah tembok, di mana sudah 300 hari lebih mereka bertiga ada di dalam bunker tersebut. Setelahnya mereka pun mulai makan makanan kaleng yang sudah dipersiapkan sebagai bahan makanan mereka selama berada di dalam sana. Peaches. Peaches, definitely peaches. You know we had peaches yesterday. How about we take a vote? Ray. Ray. Saat mau mencuci tangannya, Ray mendapati air persediaan mereka kosong dan mesin air tersebut mengalami kerusakan. Dengan sedikit dorongan, akhirnya air tersebut kembali ngocor. Namun Zoe mendapati bahwa kaleng makanan mereka bolong yang ternyata beberapa kaleng makanan mereka bolong akibat dimakan tikus yang masuk melalui sebuah jendela kecil. Mulai merasa bosan berada lama di bawah sana, Zoe mulai menolak makan dan ingin kembali keluar dari bunker tersebut. Ray kemudian mengatakan bahwa mereka harus bersyukur karena mungkin saja hanya mereka bertiga yang tersisa dari wabah yang melanda dunia mereka sebelumnya. Ray juga menjanjikan akan mengajak putrinya itu untuk jalan-jalan apabila ia menghabiskan makanan yang tak disukainya itu. Jalan-jalan yang dimaksud Ray di sini adalah bermain permainan yang membuat Zoe mengingat kondisi saat mereka masih hidup secara normal di dunia atas. There, Joey's house is All right. Off we go. The chimes ring above you. Salted honey. Peanut butter brittle crunch. You happy now? Claire yang khawatir akan kondisi mereka dengan persediaan makanan yang semakin menipis itu pun meminta kepada Ray untuk mencari makanan lainnya. Ray kemudian mengatakan bahwa dirinya akan pergi ke atas untuk mencari makanan apapun yang bisa dibawa dan dimakan oleh mereka. Meskipun Claire sempat khawatir Ray akan diburu oleh makhluk penghirup, ia akhirnya setuju demi melihat putrinya bertahan hidup di bawah sana. Try changing your point of view. This is our life now. And we have to live it the best we can. Ray. What are you doing? Meskipun tidak belajar di sekolah, Claire tetap mengajari putrinya Zoe untuk belajar berhitung sekaligus bermain untuk mengurangi rasa bosan mereka.
Di tengah permainan tersebut, Zoe tiba-tiba mempertanyakan apakah masih ada yang hidup di luar sana selain mereka. Untuk meyakinkan putrinya itu, Claire memberikan sebuah periskop buatan yang mereka buat untuk menoong kondisi di atas bunker tempat mereka saat ini. Dari periskop tersebut, Zoe akhirnya bisa melihat kembali dunia yang dulu merupakan tempat tinggal mereka, meskipun terlihat seperti kota mati dan tidak ada manusia yang hidup di atas sana. Hal itu membuat Zoe meyakini bahwa manusia yang selamat lainnya bersembunyi seperti mereka agar bisa bertahan hidup dari para penghirup yang hidup di dunia atas. Tiba-tiba, seekor tikus terlihat di sana dan mereka pun langsung memburu tikus pencuri yang telah menghabiskan stok persediaan makanan mereka selama ini. Get back. Stay here! Ketakutan akibat kebakaran barusan, Zoe kembali bersembunyi di bawah ranjangnya sambil menangis. Zoe ternyata takut jika asap dari kebakaran barusan dilihat oleh para penghirup dari atas sana. Scene kemudian mundur ke beberapa waktu di mana keluarga mereka masih hidup normal di dunia atas. Pada suatu hari, mereka mendapati tetangga mereka terlihat terburu-buru untuk pergi. Dari ucapan anak tetangga mereka, diketahui bahwa pada saat itu, pemerintah menyuruh warganya untuk segera mengevakuasi diri mereka akibat sebuah virus yang bisa merubah seseorang menjadi lebih edan. Ray yang sepertinya tidak mengetahui hal itu nampak bingung sampai pada akhirnya ia memutuskan untuk pergi sama seperti yang lain. Namun anehnya, mobil-mobil lainnya tiba-tiba berbalik arah dan mengklakson kepada Ray, memberi tanda untuk segera kembali. It was dangerous. Maybe everything's okay now. Ray akhirnya berhasil meyakinkan putrinya bahwa para penghirup tidak akan melihat asap tersebut. Ia pun memastikannya dengan kembali menggunakan periskop manual dan melihat asap mengepul sangat besar di atas bunker mereka. Panik akan hal itu, Claire menjadi cemas akan lokasi persembunyian mereka saat ini yang akan diketahui karena tertutup abu sisa kebakaran sebelumnya. Meski harus melanggar aturan yang mereka buat, Claire dan Ray memutuskan untuk ke permukaan dan membersihkan abu-abu tersebut sebelum para penghirup mendatangi mereka. I want you to lock the door behind us. What? Do not open the door. Zoe yang ditinggal sendirian di dalam sana mulai mengikuti arah kedua orang tuanya pergi dari bawah sana. Ia juga menggunakan periskop mereka untuk melihat kondisi dari ayah dan ibunya yang sedang berada di atas sana. Dan tiba-tiba Zoe melihat ada makhluk yang bergerak di balik pepohonan dan berusaha memberitahu ayah dan ibunya meski mereka berdua tidak bisa mendengarnya. We have to get back in the shelter. Setelah berhasil masuk kembali ke bawah bunker tersebut, Ray mendengar suara langkah kaki di atas mereka. Zoe yang ketakutan pun mulai menangis di dalam sana dan sang ibu berusaha membuatnya diam namun gagal. Ray lah yang pada akhirnya berhasil membuat putrinya berhenti menangis sementara para penghirup masih berada di atas bunker mereka. Setelahnya mereka bertiga kembali mengikuti suara langkah kaki itu yang berhenti tepat di atas pintu masuk bunker mereka. Akibat suara dari boneka barusan, lokasi keberadaan mereka kini diketahui oleh para penghirup yang mulai berusaha membuka pintu bunker tersebut. Claire lalu berusaha menahan pintu tersebut, sementara Ray mengambil mesin air mereka untuk digunakan menahan gagang pegangan pintu tersebut. Namun hal itu terlambat, pintu bunker
berhasil terbuka sesaat yang membuat Ray harus memukul makhluk itu dengan batang pipa mesin air kemudian kembali mengunci pintu tersebut. Ray yang sempat panik akhirnya berhasil ditenangkan oleh istrinya agar tidak dikendalikan oleh emosinya. Setelah beberapa lama menunggu, mereka yang mengira para penghirup telah pergi kembali mendengar suara langkah kaki di atas sana. Merasa berada di dalam bahaya, mereka pun mulai menjebol jendela kecil menggunakan periskop sebagai jalan kabur dari dalam sana. Claire yang pertama tiba di permukaan segera memastikan kondisi aman dan mulai menarik putrinya untuk segera keluar. Ray yang berbadan terlalu besar tidak cukup untuk keluar melalui jendela tersebut. Ia pun akhirnya memutuskan untuk mematahkan lengannya sendiri agar bisa keluar dari dalam sana. Namun, Ray harus kembali terjatuh ke bawah sana saat salah satu penghirup berhasil menarik kakinya. Claire kemudian mengajak putrinya untuk segera berlari dari sana untuk menghindar dari para penghirup yang masih mengejar mereka. Sampai pada sebuah hutan, kaki Zoe tersangkut dan membuat mereka terjatuh ke dalam sebuah jurang kecil. Melanjutkan pelariannya, mereka berdua tertangkap oleh sebuah helikopter yang memantau wilayah tersebut. We have to stay here. We're infected. Para penghirup yang mereka ceritakan ternyata adalah para tentara yang menggunakan masker gas dan bertugas menjaga wilayah karantina tempat mereka tinggal. Diperlihatkan dulu di saat awal mula wilayah tersebut dikarantina, pesawat tempur menghancurkan tempat tinggal mereka itu dengan membombardirnya menggunakan bom yang membuat tempat tersebut rata dengan tanah. Ray dan keluarganya pada saat itu memutuskan untuk pergi ke sebuah TK yang memiliki bunker bawah tanah sebagai tempat penampungan jika terjadi bencana. Itulah alasannya mereka selama ini bersembunyi di dalam bunker tersebut karena Ray dan keluarganya telah terinfeksi virus yang menyebar melalui udara. Setelah berhasil menginterogasi Claire dan Zoe tentang siapa saja yang berada di bawah bunker tersebut, salah satu tentara kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mengeksekusi mereka berdua. Namun, tiba-tiba, On my order. I won't let you touch her. Don't forget rule 2, Claire. No matter what, we have to stay under control. Pick it up! melihat suaminya sekarat, Claire pun mulai berubah dan berhasil bebas dari jaring yang mengurung dirinya dan juga Zoe. Satu persatu para tentara itu mulai dihabisi oleh Claire yang telah berubah menjadi makhluk sejenis Spider-Man tersebut. Melihat ibunya akan segera tewas, Zoe juga ikut berubah dan berhasil menyelamatkan sang ibu. Zoe di sini sempat lepas kendali, namun sang ibu berhasil kembali menyadarkan putrinya itu. Salah satu tentara yang dibiarkan hidup akhirnya terinfeksi oleh virus yang ada pada tubuh mereka. Mereka berdua kemudian menemui Ray yang sedang sekarat akibat tembakan beberapa butir peluru di tubuhnya. Zoe di sini tak mau meninggalkan ayahnya sendirian, namun ayahnya menyuruh mereka berdua untuk segera pergi dari sana. I'm not leaving you. Just take a trip. Claire bersama putrinya kembali berusaha melarikan diri dari helikopter yang masih mengejar mereka. Mereka pun akhirnya tertidur di dalam saluran pembuangan sampai kembali Zoe terbangun karena mimpi buruknya. Namun ternyata itu semua bukan mimpi buruk. Anak tetangga mereka
tiba-tiba muncul dan mengantar mereka berdua untuk menemui warga lainnya yang selamat. Come on. That means it's 302 now. Walau dengan setting tempat yang cukup minimalis yang kebanyakan hanya di dalam sebuah bunker, film ini mampu menyajikan kisah yang greget juga nuansa deg-degan yang pas. Ditambah acting artis-artisnya, terutama si Olive pas lagi dibelek sama si Ray, emang gak ada lawan sih menurut Mamang scene-nya ya. Oke, cukup sekian untuk review alur cerita film kali ini. Semoga masih bisa menghibur kalian semua dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.